Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sales British Channel. Buat para pendengar setia Sales British Channel, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam program acara Legenda Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah legenda dari Tatar Garut dengan judul Legenda Candi Cangkuang. Oke, buat para pendengar setia Sales British Channel dimanapun berada, saya ucapkan selamat mengikuti. Pada zaman kerajaan Majapahit, seorang raja dianggap sebagai keturunan dewa. Tidak heran jika pada zaman itu para raja dijadikan panutan oleh rakyatnya. Semua ucapan maupun keputusan seorang raja merupakan hukum yang tidak bisa ditentang apalagi dilawan. Menurut kepercayaan saat itu, jika rakyat berani menentang atau melawan keputusan seorang raja, berarti secara tidak langsung ia telah melawan dewa. Jika dewa dilawan, berarti musibah atau malapetaka akan segera tiba. Ketika agama Islam masuk ke Nusantara, dibawa dan disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat, juga oleh para wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Banyak perubahan yang terjadi. Agama Hindu dan Buddha mulai terdesak karena ajaran Islam lebih cepat diterima oleh penduduk setempat, terutama oleh kalangan rendah dan menengah. Hal itu karena Islam tidak membedakan harkat derajat manusia di hadapan Allah. Derajat manusia adalah sama. Orang beriman kedudukannya lebih mulia dibanding mereka yang tidak beriman. Sejalan dengan itu, bermunculanlah berbagai kerajaan Islam, mulai Samudra Pasai di Aceh, Demak, dan Mataram di Jawa Tengah. Pada saat Mataram dipimpin oleh seorang raja besar yang adil dan bijaksana, yaitu Sultan Agung, Belanda mulai bercokol di Nusantara. Kompeni Belanda sangat berambisi untuk menjadi penguasa tunggal di Pulau Jawa. Sultan Agung tidak tinggal diam. Ia pun meluaskan wilayah kekuasaannya agar penjajah dapat segera terusir dari bumi Nusantara. Bandar-bandar pesisir utara Jawa, yakni Surabaya, Wirosobo, Lasera, Gresik, Sedayu, dan Madura segera ditaklukkan. Sultan Agung kini mempersiapkan pasukannya untuk menyerang VOC yang bertempat di Batavia. Tumenggung, Baurekso, dan Dipati Ukur dipilih untuk memimpin pasukan tersebut. Meskipun pasukan Mataram memerlukan waktu berminggu-minggu untuk melewati gunung-gunung menuju Batavia, mereka tidak pernah patah semangat. Mereka terus berjuang. Begitu sampai pada markas VOC di Batavia, pertempuran pun berkobar. Dipati Ukur berhasil menguasai bendungan Sungai Ciliwung yang sering dimanfaatkan airnya oleh Belanda. Tapi sayang, kekurangan makanan serta adanya wabah berbagai macam penyakit memaksa Dipati Ukur untuk menarik mundur pasukan kembali ke Mataram. Setahun telah berlalu, pasukan Mataram menjalani pelatihan-pelatihan berat untuk menyerang kembali Batavia. Strategi yang matang dibuat. Kali ini, pasukan Mataram tidak boleh menderita kekalahan. Di sekitar Cirebon dan Tegal, dibangun lumbung-lumbung padi untuk mengantisipasi kelaparan saat bertempur. Arif Muhammad yang mempunyai ilmu kanuragan hebat dan berpengetahuan agama yang luas, memimpin penyerangan terhadap Batavia. Pertama-tama, pasukan Mataram berusaha menguasai benteng Belanda. Namun tentu saja itu tidak mudah. Pertempuran yang sangat alot terjadi. Masing-masing saling menyerang dan bertahan. Malam harinya, Arif Muhammad mencoba menyelinap ke benteng musuh.
Namun ia ketahuan. Belanda pun memperketat pasukan di bentengnya, terutama di malam hari. Mereka lalu meminta bantuan pada benteng-benteng Belanda di wilayah lain. Bantuan pasukan pun dikirim dari Ambon dan Maluku dengan armada laut. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat juang Arif Muhammad dan pasukannya. Hari berikutnya, ia menyerang kembali. Syukurlah, kali ini Belanda berhasil dipukul mundur. Selang beberapa hari kemudian, pasukan Belanda menambah kembali bala bantuannya. Mereka lalu menggunakan cara licik. Mereka merayu para pengkhianat untuk membakar gudang-gudang perbekalan pasukan Mataram di Cirebon. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kalah karena kekurangan bahan makanan. Wabah kolera pun menyerang pasukan Mataram. Tapi pasukan Belanda pun terkena dampaknya. Bahkan J.P. Kuhn, Gubernur Jenderal Belanda pertama di Batavia pun terserang penyakit itu hingga tewas. Kematian J.P. Kuhn membuat pasukan Belanda semakin dendam pada Mataram. Mereka menginginkan kematian Arif Muhammad beserta pasukannya. Pertempuran sengit pun terjadi kembali. Kali ini jumlah pasukan Belanda semakin berlipat ganda. Pasukan Mataram tak mampu lagi mengimbangi kekuatan Belanda. Satu persatu prajurit yang gagah dan berani itu syahid. Sebagai seorang pemimpin, Arif Muhammad merasa resah. Hatinya mulai bimbang. Jika ia memaksakan diri untuk terus bertempur, pasukan Mataram akan habis sia-sia. Ia pun mengambil keputusan untuk mundur. Mereka berhasil meloloskan diri ke daerah Priangan Timur, hingga akhirnya mereka tiba di daerah Leles, Kampung Cangkuang, Garut. Sambil bersembunyi, Arif Muhammad memanfaatkan keahliannya sebagai pendakwah dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Apalagi penduduk setempat ketika itu masih menganut ajaran Hindu. Para penduduk Cangkuang ternyata cukup antusias terhadap ajaran baru tersebut. Mereka diajak untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mereka juga diajari akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setelah banyak yang memeluk Islam, Arif Muhammad beserta masyarakat membangun masjid. Untuk tempat wudhunya, Arif Muhammad membendung sungai Cipapar. Penduduk membongkar seluruh candi Hindu di sana, namun ada satu yang tersisa, Candi Cangkuang beserta sebuah area Siwa. Tujuannya adalah untuk menghormati penduduk setempat yang masih menganut ajaran Hindu. Menurut catatan sejarah, candi itu didirikan pada zaman Kerajaan Sunda atau Nagari Sunda, saat putra mahkotanya bernama Niskalawastu Kancana. Sebelum dinobatkan menjadi raja, Niskalawastu Kancana mendapat perintah dari ayahandanya untuk melakukan pengembaraan. Ia harus banyak meluaskan ilmu dan wawasannya. Pengalaman itu pun merupakan pengetahuan yang sangat berguna bagi Niskalawastu Kancana yang suatu saat kelak akan memimpin kerajaan Sunda. Di tengah perjalanan, sang putra mahkota bertemu dengan perampok yang akan mencuri barang bawaannya. Meskipun telah ditodong dengan pedang, Niskala tidak gentar. Ia malah dapat menjatuhkan perampok-perampok itu tanpa satu goresan atau luka. Perjalanan berlanjut kembali. Di suatu tempat terpencil, Niskalawastu Kancana melihat sekelompok orang bergotong royong membuat candi. Candi itu dibuat sebagai persembahan bagi sang raja. Putra mahkota sebetulnya kurang begitu setuju akan pembuatan candi di daerah terpencil seperti itu. Namun karena candi telah terlanjur dibuat, bahkan telah mendekati penyelesaian, ia menghargai pekerjaan penduduk dan membiarkan pembuatan candi tersebut sampai selesai. Sampai kini, Candi Cangkuang tetap melestari. Berkat pemugaran pada tahun 1974 oleh Proyek Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional.
Kini objek wisata Candi Cangkuang tampak lebih indah dan terpelihara. Semoga masyarakat setempat selalu memperhatikan juga memelihara hasil pemugaran tersebut.